Kita akan kisahkan sedikit tentang kisah Nabi Hud. Bagaimana kisahnya? Hud kalau dilihat daripada nasab kepada Nuh, dia adalah cucu Nuh yang keempat. Jadi Nuh punya anak, anaknya punya anak, anaknya punya anak, lah Hud ini yang keempat dari keturunan Nuh alaihi salatu wassalam. Artinya dia generasi keempat dari Nuh. Dan subhanallah, sebenarnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nuh dan pengikutnya yang sedikit itu kemudian beranak pinak setelahnya, generasi kedua, ketiga, mereka masih mentauhidkan Allah, karena mereka masih mendapatkan cerita bapak-bapak mereka bagaimana Allah mengirim azab kepada kaum Nuh. Tapi syaitan ini sekali lagi cerdas, ikhwan. Dia menggoda Bani Adam itu khutuat, selangkah demi selangkah. Akhirnya kemudian ketika generasi berlalu sampai 3 generasi, mulailah syaitan kembali menguasai kaumnya Nuh. Setelahnya kaumnya, anak-anaknya Nuh alaihi salatu wassalam, sampai kepada kaum yang disebut dengan Ad. Disinilah kemudian mereka kembali menyembah berhala, menyembah patung, tidak lagi menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, seperti disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke 123 dan 127. Dari 123 sampai 127, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzabat adun al-mursalin, telah mendustakan kaum Ad terhadap para rasul. Coba perhatikan nas Al-Quran di sini. Rasul yang diutus kepada kaum Ad itu cuma satu, Hud namanya. Tapi bahasa Al-Quran menggunakan kalimat jama', telah mendustakan kaum Ad para rasul. Pada rasulnya cuma satu. Kenapa jadi para rasul di sini? Kan tidak banyak rasul yang dikirim kepada kaum Ad, hanya satu saja, kaum Hud. Bahasa Al-Quran ketika mengatakan bahwa kaum Ad telah mendustakan para rasul, karena siapapun di antara manusia yang mendustakan satu utusan Allah, berarti dia telah mendustakan seluruh utusan Allah. Sama dengan bahasa, siapa yang mendustakan satu ayat dalam Al-Quran, berarti sama dengan mendustakan seluruh Al-Quran. Itulah bahasa Quran seperti itu. Kemudian Allah mengatakan, idz qala lahum akhuhum, ketika Nabi mereka Hud berkata kepada kaumnya Ad, ala tattaqun, kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Inni lakum rasulun amin, saya ini hanya sekedar utusan Allah yang menyampaikan amanah Allah, itu saja. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah dan taati perintahku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin, saya tidak minta upah kepada kalian, karena saya hanya meminta upah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh para nabi, ikhwan, mereka mendakwakan dakwah tauhid, termasuk Hud alaihi salatu wassalam. Tapi lihat jawabannya, jawaban kaum Hud yang disebutkan dalam surah Hud itu sendiri, sampai diabadikan namanya, ya, seperti Nuh dijadikan nama surat, Hud juga dijadikan nama surat dalam Al-Quran, karena dia nabi pertama dari nabi-nabi Arab. Masalahnya, kalau Nuh disebutkan nama surat karena dia rasul pertama, supaya orang tahu kenapa Nuh dijadikan nama surat sementara banyak rasul dan nabi tidak dijadikan nama surat. Karena Nuh itu rasul pertama, sebagaimana Hud adalah nabi pertama dari nabi-nabi Arab. Ma'asyiral muslimin, mereka mengatakan
dalam surah Hud, qalu ya Hud ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin. Lihat, mereka mengatakan, wahai Hud, apa yang kau datangkan kepada kami ini, kami tidak melihat ada bukti bahwa engkau seorang rasul, seorang nabi. Bahkan kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan-Tuhan kami gara-gara ucapan, dan kami tidak akan beriman selamanya. Nih penyimpangannya di sini. Pertama, tidak percaya dengan utusan Allah. Yang kedua, tidak mau meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Dan yang ketiga, mereka tidak mau beriman kepada apapun yang dibawa seorang rasul kepada mereka. Inad, ikhwan, takabur, sombong. Bahkan lebih parah lagi, mereka mengatakan, inna qula illa taraka ba'du alihatina bisu'in. Sesungguhnya yang kami katakan, wahai Hud, kecuali engkau akan mengalami kesialan dari ucapanmu yang datang dari Tuhan-Tuhan kami. Yakin dia dengan Tuhannya tuh, ya. Sangat yakin kalau engkau terus menyuruh kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, hati-hati ucapanmu, kau akan kewalat, bahasanya seperti itu. Tuhan-Tuhan kami bisa membuat engkau celaka. Rupanya pemahaman tatoyur itu sudah ada sejak zaman Hud sampai hari ini, ya kan? Pemahaman tatoyur artinya menganggap sial atau menganggap sesuatu itu mendatangkan manfaat karena sebuah benda. Mereka menganggap seperti itu. Nah, ini di zaman Nabi Hud alaihi salatu wassalam, itulah akidah mereka, menganggap bahwa patung itu membawa sial. Hati-hati kamu ya, bahasa kita, jangan coba-coba mencela Tuhan kami, nanti Tuhan kami akan menimpakan keburukan kepada anda. Tetapi apa jawaban Nabi Hud? Qala inni ushhidullaha, saya bersaksi kepada Allah, washhadu, dan saksikan oleh kalian, anni bari'un mimma tusyrikun, saya berlepas diri dari apapun yang kalian sekutukan. Dan inilah makna Islam. Bagian makna Islam itu apa? Al-bara'atu minasyirki wa ahli. Orang itu harus berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Bukan hanya kesyirikannya saja, pelakunya pun antum harus jauhi. Nabi Hud alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita makna Islam. Bagian makna Islam adalah berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya, antum harus tinggalkan. Dari sini ikhwafil muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dakwah tauhid itu adalah dakwah yang utama dan pertama, karena itulah misi para nabi dan rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Tapi apa yang terjadi dengan kaum Ad ini? Kaum Ad itu terus menentang. Akhirnya waktu apa yang Hud alaihi salatu wassalam katakan kepada mereka, bahwa kalau mereka tidak beriman, maka tunggu adab Allah akan sampai kepada kalian. Tapi mereka tidak percaya. Dari situlah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memukodimahi, memulai adabnya dengan apa? Dengan cara paceklik 3 tahun. Sementara kaum Ad itu penghasilan mereka dari pertanian. Coba bayangkan kalau seandainya orang di pinggir laut nelayan gitu kan nggak mungkin ada cerita laut surut. Ada laut surut sampai ke tanah? Nggak ada kan? Artinya kalau yang di pinggir laut itu paling mungkin musibahnya ombak atau yang lain gitu kan. Lah kalau petani, air. Kalau petani itu, makanya ikhwafin muliakan Allah azza wa jal, ketika kemudian sebuah pertanian tidak dialiri air, pasti masalah. Apalagi 3 tahun. Bayangkan saya, kita nggak hujan 3 bulan saja susah. 3 tahun nggak hujan, ya kering kelontang lah. Akhirnya sudah mulai kelaparan, binatang pada mati, mereka sendiri sudah sebagian mereka mati gitu.
Maka mereka, sementara Hud ini sudah meninggalkan kaum Ad karena tidak mau lagi berdakwah kepada mereka. Safar Hud ini kemana? Ke Mekah ya, karena dia di Hadraul Maut. Ad itu antara Hadraul Maut dan Oman. Lah Hud sudah pergi tuh, ketika azab Allah mau datang, Hud pergi membawa kaumnya yang beriman kemana? Ke Mekah, dan tinggal di Mekah. Lah setelah 3 tahun paceklik, mereka akhirnya kelaparan. Maka 7 orang yang dianggap paling baik dari kaumnya ini berusaha untuk datang ke Mekah, karena di Mekah itu bagi mereka ada berhala-berhala yang sangat mulia, lebih mulia dibandingkan berhala yang mereka sembah di Yaman. Jadi ada kelasnya juga berhala itu. Ada kelas 1, kelas 2 gitu kan. Berangkat mereka sampai di Mekah, kemudian mereka meminta kepada patung-patung yang ada di sana supaya dihilangkan, jadi supaya dihilangkan musibah yang ditimpakan kepada mereka. Ketika mereka meminta kepada berhala-berhala mereka, disinilah ada suara dari langit, seolah-olah suara itu mengijabah doa mereka. Suara itu mengatakan, apa yang kalian kehendaki? Maka mereka mengatakan, kami ingin hujan. Kemudian ditawarkan, baik, kami akan kirim awan yang berbagai macam warna. Ada warna putih, ada warna hitam, ada warna kuning, ada warna merah. Mau yang mana kalian? Maka mereka mengatakan, kami ingin awan yang berwarna hitam. Alasannya, kalau awan berwarna hitam itu lebih banyak kandungan hujannya. Akhirnya kemudian dikirim, ya sudah, kalian pergi ke Yaman, nanti awan ini akan kukirim kepada kalian. Oh, senang mereka, senang. Sampai di Yaman, di Ad, mereka kemudian memberitahu bahwa berhala-berhalanya akan mengabulkan permintaan mereka. Datanglah awan, jalan tuh, semua orang keluar. Coba kan, semua orang keluar. Mereka tidak tahu bahwa awan hitam itu dikirim oleh Allah untuk mengadab mereka. Mereka sangka awan itu untuk membawa berkah. Keluar semuanya. Tapi ada seorang wanita tua yang paham, ini gelagatnya beda ini. Ini bukan hujan nampaknya. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul kirimkan azabnya. Rupanya awan itu membawa angin, angin yang sangat dahsyat sekali, dan pekikan yang luar biasa. Sampai-sampai Allah mengatakan sarsar. Sarsar itu angin, di dalamnya ada pekikan yang bisa memutuskan gendang telinga manusia. Jadi dikirim angin yang sangat dingin sekali masuk ke dalam badan, kemudian telinganya hancur. Itu permulaan tuh. Kemudian setelah itu mereka diangkat oleh angin ke langit, nggak turun-turun. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Berapa hari di langit itu? Sab'a layal, 7 hari ngapung di langit. Dan 8 hari, 7 malam, 8 hari diputar-putar sama angin di langit. Bayangkan tuh, diangkat, tidak ada satu jiwa pun, anak-anak, orang tua, laki-laki, ngapung semua ke atas. Kemudian setelah 7 malam 8 hari, maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian timpakan ke bumi seperti tunggul-tunggul kurma dalam bahasa Quran. A'jazi nakhlin khawiyah, seperti tunggul kurma. Antum kalau pohon kelapa itu ya dijatuhkan dan jatuhnya lurus, nancap di bumi itu. Ini kepala di bawah, kaki di atas, kemudian dilesatkan dari langit dan nancap ke kepalanya di situ, jadi paku. Lihat dulu ini adabnya kaum Ad ini, dan tidak disisakan satu jiwa pun. Hud, ya kan? Maka Hud kemudian selamat dari adab, kemudian diselamatkan kaumnya. Dan begitulah Allah subhanahu wa ta'ala
mengakhiri akibat orang-orang yang kufur dan akibat orang-orang yang beriman.